bilang um, aku aku tuh jurusan apa. Sekarang aku tuh di Eropa lagi ambil masters namanya Erasmus program, di mana program ini tuh aku nggak cuma sekolah di satu sekolah dan satu negara di Eropa. Jadi aku itu sekarang sekolah di 4 negara, dan ini negara keempat aku sekarang, yaitu di Ireland. Tapi home university aku di Belgium, di KU Leuven. Um, Sedikit tentang aspirasi aku dulu kali ya, kenapa aku milih lanjut masters. Karena pertama itu jurusan aku tuh kemarin di biotek tuh menurut aku cukup terlalu luas. Kayak biotek itu luas banget, kayak ada health, ada food, ada hmm, bisa ke agriculture juga dan kawan-kawannya. Dan waktu itu um, aku kurang interested buat cuma kayak di bioteknya sendiri gitu. Aku lebih interested di arah kayak ke arah foodnya gitu. Dan di saat itu mungkin aku masih bingung juga kayak spesifik karir yang aku mau gitu. Jadinya itu kenapa aku akhirnya pilih buat lanjutin masters aku. Dan kebetulan one of the masters yang aku pilih itu Erasmus ini, karena aku interested buat buat kayak belajar lebih banyak tentang food di berbagai negaranya di Eropa gitu sih, kayak buat sekalian belajar culture-nya sama buat dapetin experience dan juga networking satu EU hopefully kayak gitu. Jadi itu sih kira-kira dari aspirasi aku gitu ya, kenapa aku lanjut masters dan juga kenapa aku pilih EU. Dan juga kalau kalian tahu, apalagi di NCKU kita kan banyak banget tuh tentang bahas SDG, Sustainable Development Goals, terus juga sustainable stuff kayak yang di Future Atelier itu. Menurut aku, um, kenapa aku pilih Europe juga karena itu sih, karena I'm interested in sustainability, and then um, EU tuh yang paling forefront gitu loh di bidang itu. Dan there are a lot of like job space yang bisa bantu kamu juga, um, bantu buat ke arah di EU sana gitu. Um, ini sedikit tentang kayak program aku gitu. Jadi karena program aku tuh pindah-pindah, dia tuh ada yang kayak self-funded, ada yang full scholarship, dan itu startnya biasa dari masters. Jadi kalau kamu masih bachelors, gak ada sih program yang pindah-pindah sekolah gitu. Kira-kira kayak gitu dulu mungkin. Ada ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau aku langsung lanjut aja? Langsung lanjut dulu aja, Ci. Nanti Q&A-nya terakhir aja di ending. Oke. Oke, jadi itu kira-kira tentang masters aku sama di Erasmus ini ya. Terus kalau kalian pengen lebih tahu, kayak kalian tuh pengen nih lanjut masters um, di Eropa ataupun di Erasmus ini, karena it sounds fun karena pindah-pindah gitu, kalian boleh cek di sini, nanti aku kasih um, PPT-nya. Kayak di sini tuh banyak banget program. Program aku itu namanya Food for Us. Jadi di Food Forest itu aku belajar nggak cuma tentang food science, tapi juga ada food biotech, a bit of engineering, and also business. Um, the fun part yang menurut aku dapat itu selama S2 tapi nggak aku dapet di S1 itu, um, di sini tuh lebih kayak ke industri gitu. Karena kalau kemarin di S1 itu aku lebih dapat banyak ke akademianya, kayak research, doing lab, um, writing a paper. Tapi pas S2 itu aku lebih diarahin buat ke industri. Jadi contohnya kalau misalnya nanti habis lulus itu aku maunya jadi kayak food um, engineer. Terus kayak aku harus bisanya tuh apa gitu jadi engineer. Tapi nggak harus cuma tahu kayak doing PCR, kayak doing like kayak lab stuff gitu. Tapi lebih diajarin kayak gimana caranya kita nanti tektokan sama orang BPOM atau FDA, kalau karena kayak authorities gitu, kayak law regulations itu kayak gimana. Jadi kira-kira itu juga sih salah satu alasan kenapa aku pengen S2, karena aku pengen
karena waktu itu aku udah tahu kira-kira aku tuh lebih maunya tuh ke arah hitungannya kayak ke arah industri kali ya, bukan ke akademia gitu. Itu salah satunya kenapa juga aku pilih EU dan nggak lanjutnya di Taiwan, karena di Taiwan itu 2 years research program kalau buat masters, tapi kalau di EU itu hitungannya namanya coursework, jadi kita nggak tesis researchnya itu cuma 6 bulan, tapi 1,5 tahunnya itu lebih banyak courses, terus project base kayak gitu. Oke, kita lanjut ke hmm, cerita selanjutnya. Jadi kan kalau aku itu tahun lalu lulus, lalu langsung apply my masters. Tapi mungkin di sini banyak ya anak tasan ataupun bahkan TAI masih consider kayak hmm, aku tuh abis lulus langsung S2 nggak ya, atau aku kerja dulu, karena aku juga ngerti kalau pas kita di Thailand itu, apalagi kalau kita lihat classmates kita yang orang Malaysia ataupun Taiwanese, most of them biasanya langsung lanjut S2 gitu, atau even ada yang loncat ke S3 kalau in my major gitu kan. Jadi, tapi menurut aku, um, balik lagi sih, menurut aku jangan lihat um, apa yang orang lakuin itu suatu kayak itu yang harus gue lakuin gitu. Karena menurut aku, setelah aku 1 tahun masters, it's not always the right choice gitu. Kayak langsung lanjut ke masters. Jadi menurut aku, sebelum kamu apply masters itu ada 4 pertanyaan yang penting banget buat kamu harus tanya ke diri kamu sendiri gitu. Yang pertama itu, what's your purpose of doing masters? Kayak contoh kalau misalnya aku jurusan biotek, emang buat apa aku harus doing masters gitu? Kayak emang kerjaannya nggak ada kah? Kalau aku langsung lulus lalu langsung S1 lulus langsung kerja, atau kerjaan yang aku mau itu butuhnya memang S2, atau emang aku lebih pengen, oke, aku kayaknya belum tahu nih mau kemana, mungkin aku lebih explore lagi apa yang perlu aku pelajarin kayak gitu. Jadi menurut aku itu penting banget buat kamu tahu purpose kamu gitu. Kalau dari sisi aku kemarin adalah um, aku tuh pengen banget belajar di arah food. Jadi my dream is more like being a food scientist rather than just like a general biotechnologist gitu. Jadi karena aku tahu kemarin aku cuma punya courses tentang food itu kayak cuma 2 sampai 3, dan it's not enough buat aku bisa kerja di food industry. Itu salah satu main purpose aku buat doing masters gitu. Dan juga yang kedua itu karena pas sama aku S1 itu lebih banyak opportunity kalau aku kerja itu sebagai kayak researcher, lebih di akademia gitu. Dan sedangkan aku maunya di industri. Jadi itu salah satu alasan juga kenapa aku langsung lanjut masters. Dan yang ketiga itu kalau di jurusan biotech, I don't want to discriminate our major ya. Cuma menurut aku kalau di jurusan biotech itu um, lumayan ngelihat dari um, education level sih. Jadi kayak misalnya kalau S1 itu kita nggak mungkin bisa jadi researcher, terutama di university kita cuma bisa jadi kayak research assistant, karena kamu pasti butuh master buat lanjut jadi kayak lebih tinggi gitu. Even kalau kamu maunya jadi researcher yang dengan gaji 80.000 NTD gitu, itu kamu harus kayak minimal PhD gitu. Jadi ada level dan dimana di situ tuh jenjang karirnya kayak stuck gitu kalau misalnya aku cuma S1 atau S2, especially di akademia. Jadi itu menurut aku salah satu purpose juga gitu loh, kayak aku pengen scaling up gitu. Lalu yang kedua itu prospek after graduation-nya. Nah itu sama sih kayak tadi yang aku bilang. Menurut aku kalau di biotech lagi ya, kalau kamu mau ngejarnya money dan S1 pasti kamu cuma bakal di situ ngestak, um, gajinya segitu segitu, karena kamu nggak bisa naik, karena kamu pasti harus punya atasan yang udah PhD. Jadi kamu kalau S1 S2 ya kamu stuck di situ. Itu terutama yang di akademia ya. Kalau misalnya di industri mungkin kamu bisa naik-naik gitu, tapi apa yang aku lihat kalau kita di luar negeri itu, kemarin pas aku kerja
di Belgium kemarin 2 months internship itu, aku bisa lihat kalau manajer aku itu semua pasti harus punya PhD atau enggak harus ada masters baru bisa jadi manager. Jadi dia tetap nggak ngelihat kayak experience terus kamu naik jabatan gitu jadi manager or even higher. That's the thing sih kalau dari bidang aku. Cuma kamu lihat lagi contoh misalnya kalau kamu jurusannya finance gitu. Maybe kalau buat finance itu experience lebih penting. Ataupun kalau misalnya kamu engineer gitu, kamu mungkin harus lihat lagi gimana sih jenjang karir di jurusan kamu itu, apakah education level ini is really needed atau experience is much needed gitu. Jadi menurut aku dua itu sangatlah penting ya. Jadi tapi nggak wajib menurut aku langsung lakuin masters karena gaining more experience itu juga bakal ngebantu banget buat kamu apply S2, terutama buat scholarship gitu. Nanti aku jelasin lebih lanjut gitu. Terus yang ketiga, kalau kamu emang bisa kerja dulu, nggak masters, apakah ada pekerjaan yang bisa bantu kamu buat nge-grow? Itu yang menurut aku juga paling penting sih. Um, dan ini yang selalu aku kasih tahu ke teman-teman aku yang mungkin mau lanjut S2 gitu. Either yang direct ataupun indirect. Karena kalau misalnya contohnya balik lagi ya ke jurusan aku gitu. Kalau kemarin aku pilih buat kerja dulu dan um, waktu itu yang aku lihat tuh kerjaan di tempat aku tuh cuma sebagai asisten, kalau enggak juga uh, yang menurut aku kurang ada jenjang bisa naiknya gitu sih dan experience-nya menurut aku cukup terbatas buat aku kemarin. Jadi aku itu alasannya kenapa aku juga nggak milih kerja dulu gitu. Tapi aku tahu ada beberapa teman aku tuh yang kerja dulu dan mereka lebih bisa dapat S2 lebih mudah juga gitu karena banyak S2 yang kayak ngelihat oh ini dia ada work experience yang sama misalnya di food field gitu. Jadi dia lebih gampang dapat food mastersnya padahal S1-nya kemarin bukan master bukan dari food kayak gitu. Jadi menurut aku itu juga penting buat kamu lihat kayak kalau emang kamu mau kerja dulu carilah kerjaan yang emang bisa ngebantu kamu buat nge-grow dan juga um, jangan cari yang kayak cuma bikin ngestak gitu di situ kayak gitu. Um, Terus ya yang keempat tuh penting ya karena uh, sekolah S2 itu kan pilihan. Jadi kadang kita bisa dapat scholarship yang full, kadang enggak. Dan misalnya kita dapat yang full pun belum tentu semua itu gratis. Jadi menurut aku itu juga penting kayak are you at least have a savings ataupun financially ready buat kayak S2 gitu. Dan balik lagi yang kelima itu yang paling penting dari orang tua karena um, kalau misalnya orang tua kamu nggak setuju meskipun kamu udah dapat scholarship pun um, it will not work out. Aku percaya kalau emang something is not right at that point berarti maybe it's not right for you gitu. Jadi itu sangatlah penting kalau kamu masters coba diskusiin sama orang tua kamu juga apakah kamu ada di generation yang sandwich atau bukan atau emang orang tua kamu juga siap buat kamu keluar negeri lagi ataupun lebih jauh lagi gitu. Jadi ask these 5 questions to yourself, bikin mind map, bikin apapun, coba pikirin baik-baik gitu. Jangan kayak aku sekarang nggak tahu nih habis lulus mau ngapain terus langsung kayak aku S2 aja gitu. Menurut aku jangan jadiin S2 itu sebagai pelarian karena kita belum tahu ataupun jadi extension buat kita menunda kayak masa adulting kita kayak gitu sih. Nah, terus kalau kamu udah decided buat masters, kamu coba pikir lagi, nah, what kind of program you really want to strive. Ini penting banget sih. It takes me kayak 2 years buat kayak nentuin program apa aja yang mau aku apply pas buat S2. Jadi aku udah mikirin ini dari TAER kali ya. Kayak kira-kira S2 apa yang aku mau um, lihat gitu. Nah, cara aku buat kayak explore apa yang aku pengen itu tuh waktu itu turut dari pertama itu dari kelas kayak
di biotek itu nggak ada pelajaran apapun tentang food. Jadi luckily di S2-nya NCKU itu ada namanya food safety. Jadi aku kayak ikut aja sih kelasnya, kayak I took their courses. I took 2 or 3 of their courses. Abis itu aku diskusi sama gurunya. Jadi aku bilang kayak aku biotek dan I'm interested in food. What do you think? Gitu-gitu. Jadi itu salah satunya sih menurut aku enaknya di NCK itu kamu bisa coba semua jurusan kan. Jadi kamu tinggal ambil kelasnya aja. Jadi menurut aku kalau kamu ada interested in one of the stuff, just take it and then like ask the professor to discuss and stuff kayak gitu. Yang kedua menurut aku carilah banyak opportunity online yang bisa bantuin kamu buat belajar tentang interest kamu itu. Menurut aku kalau di aku itu yang paling useful itu LinkedIn. Jadi aku tuh suka banget nge-scroll LinkedIn feeds. Jadi kamu tinggal search misalnya food science gitu. And then they will come out a lot kan, kayak orang yang bahas tentang food science, orang yang punya kayak report paper tentang food science industry, atau orang yang emang udah kerja di situ gitu. Jadi menurut aku kamu nggak harus nge-reach out orang itu. Maybe that's the next step. Cuma teman-teman menurut aku jadiin LinkedIn itu kayak Google search engine kamu gitu. Karena di situ kamu bisa banyak banget baca kayak research innovation mereka, um, job lowongan kerja apa yang dibuka. Kayak gitu sih menurut aku, dari situ kamu bakal belajar banyak gitu. Kayak program apa yang menurut kamu cocok juga. Jadi aku juga waktu itu kayak nemu food force aku itu dari LinkedIn sih. Kayak aku cuma nyari kayak food science in Europe gitu di LinkedIn. Jadi banyak kan kayak awardee-awardee-nya gitu yang sharing gitu-gitu. Nah, yang terakhir ini mungkin yang paling penting kali ya buat kita. Karena ini sering banget orang-orang nanya ke aku, uh, sih gimana dapat scholarship gitu. Honestly, menurut aku juga gak bisa bilang kayak, ini loh dek caranya gitu. Karena aku sendiri juga bukan yang full scholarship gitu. I went a lot of hardship juga last year buat apply scholarship gitu. Jadinya menurut aku selain apa yang kita harus apply di sini kayak IELTS, TOEFL gitu-gitu, itu kalian udah harus siapin sendiri. Kalian baca requirement-nya dan siapin lah kalau bisa dari atasan sih udah harus dilihat dan di-prepare karena banyak hal yang emang butuh waktu kan, kayak IELTS, TOEFL ataupun experience kayak internship yang harus kamu tahu di CV gitu. Tips aku buat dapetin scholarship yang pertama adalah karena kita orang Indonesia, apapun yang kita lakukan itu harus impact-nya ke Indonesia. Karena scholarship yang aku lihat, mau dari yang dari Indonesia ataupun dari Europe gitu, mereka tuh ngelihat banget kita nationality-nya tuh setinggi apa. Even Erasmus program aku gitu, padahal kita nggak diwajibin untuk balik ke Indonesia. Tapi aku ngelihat pattern orang-orang yang dapat award itu biasanya emang mostly itu orang yang um, punya suatu impact sih buat negaranya gitu. Jadi cerita dikit ya, kalau dari jurusan aku kemarin itu award di Indonesia itu cuma satu, dan dia itu sekolah di IPB. Jadi kemarin aku ngeliatin semua pattern dari um, yang dapat award di tempat aku itu, semua itu yang sekolahnya di sekolah di negara mereka sendiri gitu. Jadi teman kayak Malaysian gitu yang udah hebat banget tapi dia lulusan NTU Taiwan, ya dia nggak dapet gitu karena dipikirnya kita udah punya pernah dapat kayak suatu opportunity buat kayak living and kayak studying abroad gitu. Jadi kamu coba lihat lagi gitu. Kayak misalnya kalau kamu emang benar-benar mau yang full scholarship, kamu baca baik-baik gitu, kayak eligibility-nya nggak akan bilang kayak kamu harus sekolah di sekolah Indonesia baru kamu bisa keterima. Ada sih beberapa, tapi nggak semua. Yang kamu harus lihat itu yang paling penting adalah stalk the previous awardee kalau kamu mau dapetin scholarship-nya. Kayak contoh, kamu tinggal search aja gitu kayak Food Force gitu. Kamu search aja di LinkedIn terus nanti kan ketemu tuh award-nya. Kamu liatin deh satu-satu kenapa dia bisa menang, bikin aja parameter sendiri gitu. Itu menurut aku yang sangat paling penting sih. Kalau kamu ngejarnya kayak Erasmus
scholarship atau scholarship scholarship Korea juga kayaknya setahu aku kayak gitu. Jadi stalk the previous awardee, try to talk with them and understand the pattern gitu. Kenapa ya mereka bisa dapat gitu? Kadang tuh bukan cuma based on experience sih menurut aku, tapi lebih juga kadang emang dari background mereka itu lebih sesuai dengan apa yang dicari gitu. Dan balik lagi kalau bisa ada impact ke Indonesia, that's better gitu. Karena kamu bisa strive for LPDP. Kemarin juga salah, aku kemarin pernah apply LPDP, aku nggak dapet tuh, kena banget pas aku di interview. Karena dia ngeliat aku tuh sebagai orang yang baru lulus dari Taiwan dan belum pernah kerja di Indonesia, ngomong bahasa Indonesia juga udah nggak bisa full lancar gitu. Jadi kayak dia kayak bilang kamu tuh mending 1-2 tahun kerja dulu dari Indonesia baru apply LPDP lagi gitu. Jadi menurut aku itu penting banget sih buat kita yang udah sekolah di Taiwan, kalau emang kamu mau ngejar beasiswa S2 apalagi yang kayak berkaitan dengan LPDP ataupun um, yang ngelihat background kita atau mengunggulkan kita sebagai orang Indonesia, bangun dulu impact-nya baru apply scholarship-nya. Itu hal yang benar-benar aku belajarin tahun lalu pas aku apply scholarship dan juga S2 ataupun mau S3 mungkin. Lalu um, gak muluk-muluk scholarship eligibility itu selain ngelihat dari background pasti ngelihat dari CV ya. Jadi kalau bisa menurut aku dari dari Tasan udah mulai lah bangun experience seperti kayak internship gitu. Jadi menurut aku apply S2 itu selain dari nilai yang emang harus bagus ataupun harus decent, tapi menurut aku tuh yang paling penting itu networking. Jadi networking itu nggak harus yang direct ya menurut aku, cuma bangunlah experience dan trying to network as much as you can. Jadi aku ceritain experience aku sedikit. Kemarin itu tahun lalu aku pernah apply Korea. Aku apply di Seoul National University. Terus jadi lucunya itu profesornya itu invite aku buat interview. Terus akhirnya dia bilang sebetulnya di lab dia dan di program ini tuh udah nggak butuh murid. Jadi mereka tuh udah full in buat mostly tuh Koreans gitu. But it's an English-based program. Terus dia bilang, tapi karena dia lihat CV aku dulu pernah internship di Academia Sinica. Kalau kalian tahu, it's a governmental research di Taiwan, di Nankang, Taipei sana. Dan dia bilang, he love like the researchers there gitu. Jadi dia pernah kerja sama orang di Academia Sinica, dan dia suka. Dan karena dia lihat aku pernah kerja di sana, jadi dia kayak, makanya dia kayak mau interview aku dan dia ngasih aku chance buat kayak trying to prove myself gitu. Jadi menurut aku mungkin CV experience kamu itu bisa membantu kamu secara tidak langsung gitu. Dia mungkin nggak ngeliat kayak research kamu apa, tapi mungkin dia lihat, oh ternyata nih orang pernah kerja di sini dan gue pernah suka sama orang-orang yang kerja di sini gitu. Jadi menurut aku try to network and also build your CV as good as possible. Um, ya balance juga lah ya. Dan carilah yang emang kamu interested gitu. Itu sih salah satu menurut aku yang penting banget buat CV kamu gitu. Selain itu yang kedua juga dari cerita CV aku tuh ada lagi juga sih. Aku tuh pernah ikut lomba pas aku S1 namanya IJAM, dan it's a work competition dan aku part dari NCKU team gitu. Sampai sekarang lomba ini masih bisa landing aku a internship job even pas aku di Europe. Jadi lucunya kemarin pas aku apply um, internship di sini, dia tuh benar-benar pure nanyanya tuh tentang kayak, oh you join IJAM competition before, kayak how is it gitu. Dia bahkan nggak nanya pas S2 aku tuh belajar apa, tapi dia malah nanya kayak pas S1 aku lomba ini gimana gitu. Jadi menurut aku penting banget sih buat kamu cari experience yang emang sesuai sama jurusan kamu, mau ikut lomba, ataupun mau ikut webinar, mau ikut internship, it's important gitu. Bangunlah sesuatu yang bisa buat kamu tuh nanti kedepannya mungkin akan sangat berguna gitu buat kamu gitu.
it's sometimes unexpected gitu. Aku juga nggak pernah expect kayak yang Korea terima aku karena aku dulu intern di Akademi Sinika gitu. Um, Oke, selanjutnya tips aku lain lagi itu kan kalau udah kamu masters terus these things it's really important dan juga coba cek lagi kayak transkrip kamu itu perlu di legalize nggak sama Taiwan dan juga EU gitu. The reason kenapa aku nggak lanjutin Korea aku itu karena aku udah keburu pulang dan aku ternyata harus legalize transkrip aku tuh ke Taiwan Ministry of Education gitu. Jadi try to finish this before you leave kalau yang buat anak TASE, tapi juga it's a good reminder buat anak-anak yang lagi mau apply gitu. Selain itu menurut aku sustainability. Ini klise banget, cuma menurut aku sekarang dunia ini butuh sustainable stuff dan um, apapun, aku nggak tahu ya, apa mungkin karena aku juga di Europe gitu. Cuma di Europe itu apapun yang kamu apply di um, S2 kamu itu pasti ada sustainable-nya gitu. Even kayak pas aku di Erasmus ini, nama jurusan aku tuh ada sustainable. Jadi any SDG competitions, any SDG talks that you're interested, try to join it. Itu. Especially kayak, misalnya contoh kalau kayak, awal kan jurusan energi ya, dan banyak banget tuh sustainable energy yang lagi hype dan viral banget gitu. Jadi, just try to join anything and then like learn from them or even like publish blog about this. Kayak, I think it will be really impactful gitu. Karena aku sendiri lihat teman-teman aku yang dapat scholarship ataupun yang bukan di sini tuh, mereka tuh benar-benar punya kadang nulis blog tentang sustainable food lah, um, kayak using ways to upcycle stuff gitu, kayak small things but actually it matters gitu. Oke, ini tentang masters aku dan kayak tips-tips buat apply S2. Um, jadi itu sih dari aku dan ini kayak kira-kira living in Europe tuh kayak gimana, kayak dari harganya, living cost-nya. Ini nanti aku share aja ya kalau kalian kira-kira udah mau lihat gitu dan mau baca. Oke, I think that's all sih from me. Oke, mantap. Thank you banget, Cimegi. Tadi lumayan interesting juga ya, soalnya kayak orang kan selalu image-nya, oh kalau S2 tuh selalu akademik gitu, related. Tapi ternyata di sini Cici tuh lebih spesifik langsung ke industrinya ya, instead of talk academic researcher gitu istilahnya S2. Oke, interesting. Dan tadi menarik juga ya, aku senang banget tadi Cici bilang jangan S2 jadi pelarian dari adulting life. Iya, teman-teman. Ya, Oke. Nanti mungkin dari tim panitia juga bakal share ya dari PPT-nya dari Cimegi. Terus nanti juga mungkin kalau ada teman-teman mau nanya langsung Cimegi juga mungkin nanti at the end ya bisa nanya lah. Kita ada Q&A-nya. Oke, for now, thank you Cimegi untuk sharingnya. Sekarang kita mau next session itu dengan Ci Ayla. Oke, Ci Ayla, are you ready? Ya. Halo, halo. Suaraku audible nggak? Kedengeran, Ci. Oke. Oke, teman-teman semuanya, selamat siang. Salam kenal ya. Mungkin sedikit perkenalan nama aku. Walaupun aku lihat udah namaku dan pekerjaanku di poster. Jadi namaku Ayla. Aku sekarang kerjanya sebagai konsultan di MBB, specifically di McKinsey and Company. Sebelum di McKinsey aku sempat kerja 2,5 tahun di bank itu sebagai manajemen trainee seperti itu. Nah, nanti kita mau diskusi dikit terkait mungkin perjalanan karir ya sebelum di universitas tuh harus ngapain aja sih? Ini lebih ke sharing-sharing terkait apa yang aku lakukan di masa kuliah aku. Mungkin yang hari aku tampilin belum tentu tepat buat teman-teman, tapi kita coba diskusi aja kali ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai sesi, sorry, punya Bella. Nah, aku pengen ada survei dikit nih teman-teman. Karena waktu aku di kuliah tuh aku bener-bener blank banget.
antara masa depan seperti apa. Bahkan aku tuh masuk kuliah bukan ke jurusan yang aku pengen seperti itu, karena lebih kayak ngikutin tren aja. Nah, aku sekarang pengen dengar juga nih dari teman-teman. Kalau teman-teman tuh apakah udah tahu nih karir ke depannya setelah kuliah nanti mau apa? Apakah itu mau S2, apakah itu mau bekerja, terus kerjanya mau seperti apa gitu ya. Nah, ini aku ada 3 pertanyaan. Satu, sorry gelap banget ya. Apakah teman-teman udah tahu nih karir ke depannya mau seperti apa? Dan teman-teman udah yakin, udah tahu step by step stepping stone-nya buat apa aja nih buat mencapai karir yang teman mau? Atau kedua, teman-teman tahu nih, misalnya karirnya mau jadi A, tapi bingung, kuliah tuh harus ngapain aja ya? Nah, yang terakhir, atau yang kayak waktu aku kuliah dulu, kayak, aduh blank banget, kerja mau apain, mau apa, nggak tahu, kuliah mau di kuliah harus nyiapin apa aja, nggak tahu. Mungkin kita survei sebentar ya teman-teman, 1 menit. Oke. Mungkin link Oke. survei boleh dibantu oleh teman-teman semua. Oh, udah ada ya, oke. Ya, udah ada Ada ya, di guys. chat box ya. Hmm. Kita coba 1 menit ya. Boleh diklik ya teman-teman pollnya, linknya ada di chat Zoom kita. Oke, kayak udah pada mulai nge-vote. Wih, mantap banget. Coba aku Oke, teman-teman, aku coba ini ya, tarik hasilnya. Oke, aku izin share hasilnya dulu sebentar. Oke, paling banyak, lebih dari 50% udah tahu nih karirnya mau seperti apa, tapi bingung ya apa yang mau disiapin. Kemudian 43% masih bingung, persis banget kayak aku. Dan terakhir ada 5% yang udah tahu karirnya apa dan apa aja yang perlu disiapkan atau stepping stone-nya seperti apa aja. Oke, kalau kita lihat ini berarti sebetulnya mirip-mirip seperti aku ya. Kayaknya perjalanan karir tuh persiapannya masih belum clear ya teman-teman. Thank you banget buat respon dari teman-teman. Aku lanjut dikit ya buat presentasiku. Oke. Nah, waktu aku kuliah tuh ada satu pertanyaan yang selalu aku tanyain ke teman, ke diri aku sendiri gitu. Eh, Perjalanan karir apa sih yang mau aku bangun dan gimana sih cara kita tahu karir yang tepat buat kita tuh apa gitu ya. Sebetulnya jawabannya simpel, cuma 2 kata. You have to know yourself gitu ya. Tapi kan yang susah tuh justru kayak gimana caranya kita tahu diri kita tuh yang tepat buat kita tuh apa gitu ya. Nah, dari perjalanan aku sepanjang kuliah sampai sekarang ini, untuk mengetahui diri sendiri, aku rasa ada 2 cara gitu ya. Yang pertama adalah, sorry ya, ini aku agak lagi komputer aku. Pertama adalah self assessment, kedua adalah self exploration, yaitu dari pengalaman-pengalaman ya seperti itu. Nah, hari ini aku coba jelasin dikit ya tentang self assessment gitu ya. Pertanyaan yang aku tanyakan kepada aku sepanjang perjalanan di kuliah gitu. Jadi dari segi profesional tuh ada 2 tipe orang ya. Yang pertama adalah yang dash shape, itu kita sebutnya generalist. Yang kedua adalah I shape, yaitu specialist. Nah, kenapa sih ini yang dash disebutnya generalist, yang I disebutnya specialist ya? Nah, ini sama seperti dengan bentuknya ya, dash panjang horizontal. Ini adalah orang-orang yang memiliki skills yang banyak nih. Jadi mungkin kalau misalnya aku bisa simplify dalam 1 kalimat kayak, I can do all this gitu. I can do all this kind of activities seperti itu. Sementara kalau misalnya yang I shape itu adalah kayak, oh, I am very good at this certain or particular activity. Jadi makanya ke bawah.
mungkin dia knowledge-nya di berbagai bidang yang spesialis nggak sebanyak yang dash shape, tapi untuk satu hal dia tuh punya pengetahuan yang dalam seperti itu. Kebalikannya untuk yang generalis punya pengetahuan di banyak hal, tapi nggak punya expertise nih dalam satu bidang tertentu. Nah, mungkin aku kasih beberapa contoh ya pekerjaan yang generalis. Itu biasanya project manager, sales, business operations, or business development, or marketing seperti itu. Kebalikannya untuk spesialis itu karena kan spesifik ya, punya expertise. Nah, itu biasanya ada skill tertentu, misalnya seperti illustrator, atau enggak yang lebih teknikal, misalnya back-end developer, machine learning engineer, or environment health safety specialist, seperti itu. Nah, tapi teman-teman sebetulnya kalau misalnya kita jelasin, bisa nggak sih yang generalist or specialist? Oh, aku kalau generalis aja, nggak perlu belajar, nggak perlu punya expertise pada bidang tertentu. Sama juga dengan specialist. Oh, aku udah punya, misalnya aku sebagai machine learning engineer, aku nggak perlu belajar bidang-bidang lain seperti itu. Nah, jawabannya nggak bisa ya teman-teman. Even kayak misalnya untuk yang dash shape, tadi aku mention, walaupun pekerjaannya misalnya sebagai marketing, tapi harus punya expertise di bidang tertentu. Misalnya adalah digital marketing seperti itu. Kemudian juga untuk yang I-shape gitu. Misalnya aku bekerja sebagai machine learning engineer or data analyst, tapi aku nggak punya business acumen. Itu akibatnya nanti pekerjaannya hanya teknis aja, tidak diimbangi dengan bisnis. Sehingga kita ada dikenal namanya T-shape, nah, T-shape principle. Jadi kita harus punya knowledge, mungkin nggak terlalu dalam. Kalau untuk yang generalis, knowledge-nya banyak banget di bidang tertentu. Tapi kita harus punya expertise nih, misalnya tadi marketingnya luas banget. Tapi ada expertise di bidang misalnya digital seperti itu. Jadi digital marketing. Kebalikannya misalnya untuk yang specialist nature awalnya. Jadi punya pemahaman, oke, misalnya aku bekerja sebagai data scientist or data analyst. Oh, aku jago banget nih ngolah-ngolah data. Tapi aku juga harus punya business acumen. Nah itu jadi, tapi business acumen-nya nggak perlu sedalam kemampuan data. Nah itu yang jadi yang horizontalnya. Nah teman-teman, sepanjang aku kuliah aku tuh berpikir dari dua ini ya, yang awal tuh itu generalist or specialist, yang mana sih sebetulnya lebih cocok ke teman-teman? Apakah teman-teman punya kemampuan yang sangat spesifik pada bidang tertentu, atau kalau teman-teman tuh lebih ngerasanya, aku kayaknya nggak punya bidang khusus, tapi punya knowledge yang cukup banyak nih pada bidang-bidang tertentu seperti itu. Nah, kemudian kalau udah ditemukan kita kombinasikan menjadi T. Nah, tapi saat ini T ini pun sudah semakin berkembang gitu. Kadang nggak cuma satu orang memiliki satu area of expertise, tapi bisa ada dua. Nanti jadi bentuknya pie shape. Kemudian ada misalnya di berbagai bidang itu jadi M shape atau cone shape. Ada juga yang dash shape. Jadi awalnya punya expertise pada bidang tertentu, tapi diperkaya lagi pada hal-hal lainnya. Nah, mungkin aku kasih contoh kali ya, satu tokoh yang menurut aku oke banget, keren banget, yaitu ada Elon Musk. Ya, maksudnya despite sekarang dia banyak banget kontroversinya, tapi kita lihat juga dia tuh punya vision yang kuat banget dari bidang transport. Makanya dia ada SpaceX, dan dia ada Tesla. Jadi dia expertnya di bidang transport. Tapi dan dia bisa integrate, dia punya business acumen yang bagus. Dia punya vision ke depannya seperti apa sih gitu. Nah itu pengkolaborasian antara spesialis yang dikembangkan dengan ilmu generalis yang bagus. Seperti itu sih teman-teman. Itu yang pertama terkait self assessment. Kedua adalah self exploration yang tadi aku mention. Nah, self exploration ini dibentuknya gimana sih? Namanya juga eksplorasi. Pasti itu kita bangun dengan membangun pengalaman ya seperti itu. Pengalaman apa aja sih yang perlu kita bangun? Kalau dari pengalaman itu ada 4 yang penting banget. Pertama adalah tanggung jawab kita sebagai mahasiswa ya. Nah, aku sering banget ngeliat ada beberapa orang yang kayaknya, aduh udah salah jurusan. Akibatnya nggak terlalu fokus sama akademiknya seperti itu. Kembali lagi akademik tuh penting banget. Itu adalah tanggung jawab pertama kita sebagai mahasiswa. Namanya juga mahasiswa pasti tanggung jawab pertamanya adalah belajar. Dan kedua adalah
involved di organisasi ya. Nah mungkin teman-teman nanya, aku juga udah join sih organisasi, betul. Nah tapi dari pengalaman aku sepanjang kuliah, gak semua organisasi tuh fruitful buat kehidupan. Lebih baik kita prioritize organisasi yang bisa membuat kita bertumbuh, baik itu secara individual ya. Jadi supaya kita lebih mature, tapi juga harus membantu kamu um, bertumbuh secara profesional. Jadi nggak hanya self development dan profesional. Dan tentunya dari organisasi juga harus mengizinkan kamu supaya kamu bisa memiliki dampak pada sesama seperti itu. Ketiga adalah participate in student competitions gitu ya. Nah mungkin teman-teman bingung ya, emang penting banget sih ikut kompetisi atau enggak? Tadi Cimegi udah cerita ya, dia dari kompetisi bisa akhirnya dapat ditawarkan untuk pekerjaan seperti itu. Dan itu juga aku rasa relevan gitu ya. Kompetisi itu nggak di semua apa ya kompetisi itu memberikan kamu kesempatan untuk masuk ke pekerjaan tertentu, tapi di kompetisi itu mengasah kemampuan kamu gitu. Misalnya aku sebagai mathematics student ya, dulu kayaknya belajarnya bener-bener ilmu banget, tapi nggak tahu nih praktisnya seperti apa. Lewat kompetisi, misalnya business competition, aku jadi ngelatih business acumen. Termasuk aku juga mengevaluasi diri aku sendiri ketika ikut kompetisi matematika ya. Aku jadi berpikir, apakah ini hal yang cocok buat aku atau enggak? Seperti itu sih teman-teman. Dan yang terakhir menurut aku paling penting adalah memiliki real work experience. Itu bisa dibentuk dalam bentuk part-time. Misalnya kalian part-time jadi ini deh, misalnya pengen jadi researcher, coba part-time di lab seperti itu. Dan internships yang menurut aku penting banget. Kenapa sih internship penting? Satu, kamu punya gambaran apakah pekerjaan yang kamu lakukan ini cocok dengan karakter kamu atau dengan passion kamu. Kadang-kadang ketika orang udah yakin nih, oh aku tahu nih, aku mau jadi data scientist gitu. Dan ketika kerja, kayaknya data scientist bukan tempat yang tepat buat aku. Tapi kalau misalnya kalian nggak coba dulu di internship, jadinya nggak ada gambaran nih, apakah ini ada hal yang tepat atau enggak. Dan kenapa internship penting? Biasanya beres internship, kalau performa kalian bagus, ini most of the time kalau performa kalian bagus, kan pasti ditawarin, mau lanjut lagi nggak nih di perusahaan ini atau enggak. Dan itu jadi kalian nggak perlu khawatir, aduh cari kerjaan. Karena aku ngerasa yang sekarang dikhawatirkan oleh teman-temanku yang masih kuliah, oh akhirnya bingung gitu. Ketika udah beres kerja, udah beres kuliah, bingung cari kerja. Dan itu akhirnya nunggu waktu lama lagi dan akhirnya stres seperti itu. Mungkin aku sedikit share pengalaman aku ya, waktu aku kuliah 4 tahun di bidang matematika. Pertama terkait self-assessment ya. Dulu aku bingung ya, aku tuh sebetulnya cocok kerjanya seperti apa sih? Tadi aku mention ada 2, generalist or specialist. Aku sadar sih, aku tuh bukan tipikal orang yang, strong banget. Padahal kan kalau matematika tuh kerjanya biasanya very technical. Aku bukan orang yang specialist. Tapi aku sebagai generalist, aku yang dash. Seperti itu. Berarti yang harus jadi fokus aku adalah memilih end-to-end comprehension dari bidang tertentu, tapi nanti aku bangun sedikit expertise seperti itu hal yang pertama aku lakukan. Dan ini tuh sebenarnya lama sih teman-teman, 4 tahun ya kayak gitu. Dan aku prioritaskan diri aku sebagai math student dan eventually manage waktu kuliah buat dapat full scholarship dari Indonesia Ministry of Education seperti itu ya. Dan buat dapat scholarship ini juga tips dari aku buat teman-teman, ini nggak dapat cari coba sekali langsung dapat, enggak. Itu kadang-kadang kita harus multiple gitu, cobain berbagai jenis. Kemudian ikut organisasi, tadi yang kedua aku bilang. Organisasinya itu harus membangun diri kita. Aku waktu memimpin satu organisasi untuk meningkatkan edukasi matematika buat anak-anak SMA seperti itu. Dan kedua, harus membangun kita secara profesional. Aku join Accenture Women Mentoring Program ya. Ini Accenture ini by the way one of kayak consulting company seperti itu ya teman-teman. Dari ikut Accenture ini juga aku ditawarin, kamu mau kerja di Accenture nggak usah ikut interview dan lain-lain karena udah tahu gitu ya. Nah contoh-contoh lainnya tuh mungkin ada XL Future Leaders, kemudian ada Astra First ya seperti itu. Dari McKinsey ada Young Leaders of Indonesia seperti itu. Banyak banget sih sekarang teman-teman. Kemudian ada
participated in competition. Satu adalah berpartisipasilah dalam kompetisi yang berhubungan dengan jurusan yang kalian ambil. Kalau case aku adalah matematika. Tapi coba di luar jurusan yang kalian lakukan juga harus dieksplor, misalnya business competition dan lain-lainnya. Waktu aku sempat join ada banyak banget ya, ada L'Oreal Business Case, ada PNG. Dan waktu kebetulan aku untuk yang PNG ketika ikut lomba dapat jadi finalis dan ditawarin buat langsung internship di sana, nggak perlu pakai interview. Dan terakhir adalah memiliki internship pada berbagai company. Aku tuh di berbagai company dengan role yang berbeda. Jadi aku sempat di EY, internnya di bagian financial risk, kedua di Astra di bagian data analysis, dan terakhir adalah di Deloitte, itu di risk lagi tapi khusus untuk spesifik perbankan. Dari 3 internship ini aku jadi kelihatan dari mencoba-coba ini kayak, oh waktu masuk EY financial risk, aku tertarik juga nih ternyata sama financial institution seperti itu. Tapi aku ngerasa aku sebagai math student aku harus ngebangun memiliki pengalaman kerja di bidang data gitu. Apalagi kan aku lagi booming banget ya machine learning and AI and so on. Akhirnya masuk ke Astra role sebagai data analytics. Tapi ketika aku masuk sana aku ngerasa aku nggak terlalu enjoy seperti itu. Dan terakhir aku cobain di Deloitte. Di Deloitte itu aku coba di risk, again financial institution, spesifik di banking. Dan aku kombinasi waktu role-nya ada perlu analisa datanya seperti itu. Dari sini ketika aku coba 3 internship ini, aku ngerasa oh aku tahu aku pengen kerja di perbankan, tapi sayangnya waktu di EY aku nggak dapat full, atau Astra atau Deloitte nggak dapat full atau bird eye view dari gimana sih perbankan itu terjadi, karena kan bankingnya lebih spesifik di risk aja. Akhirnya waktu itu ketika lulus aku masuk MT program bank supaya bisa punya end to end view. Dan sekarang pun ada di konsultan. Walaupun orang berpikir konsultan McKinsey, oh McKinsey kan all kind of industri gitu ya. Aku ambil yang spesifik ke financial institutions seperti itu sih teman-teman. Dan mungkin kayak kesannya oke, oh ini dapat internship di EY, Deloitte, dan get chance to join Accenture Women Mentoring Program and so on gitu ya. Ini tuh nggak sesmooth ini. Aku coba banyak banget nyiapin diri. Misalnya kayak buat teman-teman kan biasanya liburan di bulan Agustus ya seperti itu atau Juli. Kita lihat nih patternnya. Buat internship itu buka tuh di bulan Maret or Februari. Jadi aku sepanjang awal tahun Januari ke Februari itu build resume. Nanti teman-teman kalau misalnya mau bangun resume aku bisa kasih tips juga, aku bisa kasih link. Kemudian dari Maret aku udah mulai belas-belas nih masukin ke itu. Dan juga aku involve sama kelas yang udah pernah kerja di industri mana atau company mana. Enggak nih bangun apa supaya nanti bisa diarahin, oh kita ada job opening di bagian sini. Seperti itu sih. Nah, mungkin itu dari aku. Thank you banget teman-teman semuanya. Mungkin balik lagi ke ini ya Madana. Oke, mantap. Thank you banget Caila buat sharingnya. Tadi aku emphasize lagi ya soal gimana sih kayak nyiapinnya. Step pertama itu know yourself ya guys. Terus yang ada 2 tadi aku emphasize lagi tentang self assessment dan self exploration kayak gitu. Dan tadi menarik ya, mungkin kalau misalnya aku bisa nge aku bisa summarize mungkin di kayak kalau misalnya kita organisasi atau dalam internship mungkin kita juga jangan lupa harus apa ya, ada ownership-nya gitu lah ya dalam hal-hal yang kita participate in gitu. Karena dari situ pasti si dari company-nya mungkin mereka ngelihatnya dari kita cara kerjanya itu bisa sejalan, cocok nggak sih sama si company-nya mereka juga ya nggak sih Ci? Iya, oke. Ya gitu dan ya kita ada sesi Q&A. Thank you Ci buat ininya ya by the way udah sharingnya. Kita buka Q&A session, semuanya boleh nanya, boleh mau DM atau mau ya lewat DM sih atau mau langsung open mic boleh banget sih. Kita ada kasih waktu sekitar 5 sampai 10 menit lah ya. Oh ya, sambil nunggu mungkin boleh dong Ci Maggie sama Ci Ayla mungkin kalau misalnya kita pengen nanya directly langsung ke kalian, gimana sih kita bisa reach kalian?
Mungkin lewat Instagram atau lewat LinkedIn gitu. Boleh lewat LinkedIn or Instagram. Nah, aku share LinkedIn aku juga ya. Boleh. Mungkin aku kalau hari kerja akan ada slow respon, tapi will try my best. Oke, sip. Oke, Ci, udah ada pertanyaan nih. Buat ini mungkin untuk Ci Ayla ya, yang pertama. Kalau boleh tahu waktu jadi data analis kerjaan day to day-nya tuh gimana sih waktu lagi intern waktu itu? Oke, jadi waktu aku di Astra kebetulan Astra Ci, tuh sorry, lagi your mic. sorry. Sekarang suaranya lebih Ya, jelas ya. yes. Oke, thank you banget pertanyaannya. Itu waktu jadi data analyst kerjanya day to day-nya kayak gimana ya? Jadi biasanya kalau internship itu kan dikasih one specific project gitu. Misalnya build analysis for apa gitu. Nah, waktu itu aku adalah ngebuat analisa berapa sih harga mobil bekas seperti itu. Jadi yang waktu aku lakukan tuh build model kayak di Python seperti itu sih. Jadi kita kumpulin data, biasanya waktu aku web scraping seperti itu, ambil datanya pakai Python dan build models. Biasanya modelnya bisa coba-coba gitu sih. Apakah itu yang biasanya model machine learning ya, tapi ada yang sederhana misalnya random forest or linear regression seperti itu, atau enggak bisa yang advance. Misalnya kayak neural network seperti itu sih. Nah, memang kalau di internship itu kita nggak selalu diajarin gitu sih. Jadi banyak yang harus belajar sendiri. Kayak misalnya waktu aku bikin model, aku dulu nggak ada dan itu waktu kuliah. Akhirnya aku banyak Google seperti itu. Tapi biasanya kita dikasih mentor juga buat ngarahin ngarahin gitu kayak oke, kamu cobain deh cek di link ini buat belajar ini. Nanti mereka juga bantu ngelihat model kita. Oh, ini kayaknya accuracy-nya kurang bagus nih buat di bisnis. Kita cobain model lain yuk atau kita ubah nih parameternya atau seperti apa. Kayak gitu sih. Biasanya day to day seperti itu. Nanti by the end of internship kalian bakal present biasanya kayak oke, kalian build model seperti apa, hasilnya resultnya apa, dan kenapa justification-nya seperti itu kayak gitu. Nanti juga dapat view dari biasa dari direksi-direksi ya, kalau nggak kayak leadership. Oke, secara bisnis mungkin secara mathematics or secara teknis model kamu bagus, tapi bisnis dari bisnis kayaknya kita perlunya arahnya kayak gini. Apa recommendation kalian? Kayak gitu. Hopefully ngebantu ya. Jawab ya. Oke, thanks Ci jawabannya katanya. Mantap. Thank you ya Ci. Oke, next question buat Ci Megi. Pengen tanya, Erasmus Scholarship Program itu fully funded gak ya? Apa mungkin cuma di cover school fees atau dorm fees-nya? Tadi udah sempat di-mention ya Ci ya. Mungkin bisa diperjelas sedikit lagi. Ya. Sekarang kedengeran ya sekarang. Oke, Ya. jadi di Erasmus program itu banyak banget jenisnya. Kalau aku itu partially funded, aku cuma di cover um, partial living expense, kayak gitu, semacam seperti itu. Cuma kalau di program aku itu cuma ada dua, fully funded atau partially funded. Cuma kayak di programnya teman aku itu dia ada fully funded, ada yang cover school fees, dan dikasih partial partial kayak living expense sama no fund at all gitu. Jadi kamu coba cek based on program kamu itu apa aja gitu. Biasanya sih ada, gak mungkin um, nggak di fund sama sekali sih. Jadi karena kita itu part of European Union program, jadi um, ada namanya EU funds gitu. Jadi kita bakal dapat at least living expense gitu. Jadi kalau emang kamu keterima, pasti kamu ada fund yang bakal di cover sama dia gitu. Oke, thank you Ci Megi. Apakah cukup menjawab CV? Ya, boleh dijawab di itu ya, di kolom chat. Yes, thank you Ci Megi katanya. Siap. Ada pertanyaan lagi personal ke aku. Ada yang nanya nih, mungkin ini buat
buat dua-duanya ya. Buat intern itu mendingan kayak smaller companies tapi align with my aspiration, atau kayak bigger companies tapi not my liking. Ada yang kayak gitu. Aku jawab duluan ya. Boleh? Kayak gitu. Ya, oke. Aku pernah intern di dua-duanya menurut aku. Jadi kalau kalau yang penting menurut aku itu align sama apa yang kamu interest gitu. Cuma kalau dari based on experience aku, itu pro cons banget sih. Kalau di small company itu aku ngerasa aku lebih belajar banyak dari segi um, experience-nya, karena aku langsung kerja sama CSO-nya gitu, sama si scientific officer-nya. Jadi dia langsung kayak direct aku, ngajarin aku, bawa aku kayak waktu itu aku kerja di perusahaan skincare. Jadi ayo kita ke manufacturing yang kamu lihat, terus aku disuruh bikin produk sendiri gitu. It's more like I can be freely to be as creative as I can, terus bisa kayak easily kayak express my idea, and it's easier to be accepted and implemented, kayak execution-nya itu gampang. Tapi pas aku kemarin kerja di perusahaan super big, kayak one of the big events, kayak semacam Unilever-nya di sini, di Indonesia, tapi di Eropa, it's really hard kayak buat ide kamu itu dipakai. Jadi ya lebih kayak project mereka udah fix, jadi kamu yang ngerjain project itu gitu. But the pros ya kayak you get all the benefits as employee yang di perusahaan gede, kayak free lunch, and then kayak semua facilities-nya ada, dan kamu juga sebetulnya bisa network sama orang-orang lebih gede, dan mungkin dia banyak workshop yang kamu bisa join. Jadi menurut aku, karena kita punya 4 tahun, why not try both daripada pilih satu sih. Mantap banget. Oke, thank you Cimegi. Kalau dari Caila ada another insights gak tuh? Cukup sama sih. Menurut aku internship tuh harus ada dua. Satu adalah perusahaan yang besar. Kenapa? Karena nanti ketika kerja tuh biasanya dilihat kamu punya internship di mana. Kalau misalnya company-nya well known tuh biasanya lebih mudah kamu masuk kerja. Dan kedua, kamu harus punya internship di perusahaan yang allow you buat kamu bertumbuh. Bakal lebih bagus kalau itu sesuai dengan aspirasi kamu, seperti itu. Kalau misalnya bisa milih ya, kalau bisa sekaligus itu bagus. Tapi kalau nggak bisa, tadi sama kayak Meg, cobain dua-duanya. Tapi kalau misalnya udah dapat offer pertama di perusahaan gede, ambil dulu. Karena offer dari perusahaan gede itu nggak datang sering-sering. Mungkin perusahaan kecil bisa. Oke. Ya, I think putus ya. Oke, guys, mungkin si Ayla agak sedikit terputus koneksinya. Tapi ya, mungkin aku ulang lagi dari yang dia ngomong tadi, dua jenis internship. Yang satu, mungkin yang allow you untuk learn, grow professionally. Okay. She's back, nice, okay. Go professionally. Dan yang kedua adalah mungkin yang bisa bantu networkingnya kali ya, gitu. Wait. Si Ayla mungkin harus Oke. Next question-nya sebenarnya buat si Ayla lagi ya, tapi mungkin agak dianya menghilang. Oke. Berikan 1 menit. Oke. Sip. Yang lain mungkin ada pertanyaan buat Cimegi, guys. More about Erasmus atau about biotech and stuff. Mungkin teman-teman biotech ini kebetulan sebenarnya fun fact ya Cimegi. Sekarang biotech tuh banyak banget kita di TISA. Kita tuh kayak in total right now S1-nya tuh ada sekitar 15 sampai 20 yang biotech. Ya. Sebanyak itu. mungkin siapa ya? Mungkin Kanti dan kawan-kawan bisa confirm apakah ini benar atau enggak ya. udah kayak bikin kelas sendiri, guys. Iya.
Iya. Dulu aku aja cuma berdua, bahkan Iya kayaknya kan, sekarang jadi banyak banget siapa loh, ya? Ci. Iya, setelah Virgi, Marvin sendiri. Iya, Marvin berdua sama Michelle juga sendiri. iya, That's amazing. Mungkin iya, dari situ langsung. Wah, banyak banget. I can be sure 5 tahun lagi prospek kerjanya akan lebih banyak. Oke, Harusnya sih mantap. ya. Wah, mantap tuh guys. Ada Yeah. good news ya guys ternyata setelah dari webinar ini. Oke, Cimegi ada yang nanya nih, mau nanya, katanya kalau jurusan biotech ada suggestion S2 ke negara mana nggak Ci? Interestednya sama marine biotech. Marine Biotech. Aku bisa saja sih kalau Erasmus program ada Erasmus yang my best friend, adanya ada di sini nih. My best friend ambil, aku lupa lagi namanya, nama program dia apa ya? eh tapi ada Erasmus itu dia khusus buat kayak marine, aquaculture, atau kamu bisa milih ke um, microalgae. Dan yang aku interested dari punya dia itu, dia tuh benar-benar bahas tentang Blue Revolution dan dia industrial banget di bidang marine. Jadi Europe is a good place buat kamu choose itu, dan Erasmus programnya dia nanti aku tulis di komen. Selain di Europe mungkin sebenarnya di Taiwan juga yang NTOU itu setahu aku juga lumayan bagus sih buat marine biotechnology. Cari carilah negara yang emang dia punya industri itu sih menurut aku. Kalau di Asia, setahu aku cuma China ya yang sekarang masih udah ada marine biotechnology. Mostly Europe sama US sih harusnya. Cuman nanti yang Europe aku tulis di sini. Oke, sip. Thank you Cimegi. Hmm. Oke, last question ya guys. Ini buat Ci Ayla. Ada yang nanya Ci, kalau mau self assessment itu gimana sih caranya? Ada web atau quiz buat ngelakuin self assessment? Itu yang kayak yang T-shape, yang generalist, specialist itu. Oke. Untuk self assessment tadi untuk yang framework yang T-shape itu ada kok online. Kalian bisa search aja T-shape quiz. Or kalau kamu search aja generalist or specialist quiz gitu. Dan tapi selain framework itu juga kalian bisa search di Google kayak self exploration or self assessment gitu ya buat untuk build career. Itu biasanya ada quiz-quiznya juga kok seperti itu. Tapi menurut aku selain dari quiz itu yang paling penting adalah mencoba dari pengalaman. Ketika kamu mengeksplorasi, melakukan berbagai jenis aktivitas, biasanya jadi lebih kelihatan sih apakah kamu itu lebih ke specialist or generalist gitu. Kalau kamu udah T-shape seperti itu. Oke, mantap. Jadi tinggal di search ya guys, lewat Google udah ada ininya, quiznya. And Oke, thank you semuanya guys. Sebenarnya ini masih ada beberapa pertanyaan direct ke aku, cuman ini karena time limited, jadinya mungkin bisa langsung connect either ke aku lewat Instagram aku atau lewat line. Aku mana aja ada sih, LinkedIn juga bisa. Atau bisa langsung nanya Cimegi atau Ci Ayla lewat LinkedIn or Instagram or line or WhatsApp. Gak ada WhatsApp ya guys. atau antara itulah ya guys. Oke, mantap banget. Thank you banget semuanya teman-teman. Dan thank you banget buat Cimegi, buat Ci Ayla yang udah sharing sangat this valuable insights-nya. Semoga apa yang mereka sharing ini bisa kita implement dan kita bisa ya gunakan lah ya untuk kehidupan kita, untuk mempersiapkan kehidupan university dan future path kita ya guys. Kita sama-sama berjuang. Oke, mantap. Kita webinarnya sampai sini. Thank you guys udah joining. See you next series Iya, mungkin. Oke, thank you bye. udah di invite juga. Good luck semuanya. Thank you. Dadah.